Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan serial video kabar Medan Laga, di mana pada video ini kita akan membahas kejadian-kejadian utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina. Mari kita mulai berita pertamanya. Pada video pertama ini, kita akan menyaksikan bagaimana akurasi yang sangat mengagumkan dari Krasnopol, yaitu amunisi artileri berpemandu kebanggaan Rusia. Seperti yang Anda lihat, drone intai berhasil mendeteksi lokasi dari SPH asal Polandia, yaitu si kepiting AHS Kre. Terlihat kepiting raksasa itu coba disamarkan menggunakan jaring kamuflase. Namun, kamuflase itu gagal mengelabui mata elang dari pasukan drone intai Rusia. Titik koordinatnya pun diberikan, dan kemudian boom, dengan sangat akurat Krasnopol menghantam AHS Kre itu. Karena tepat mengenai baja Polandia itu, ledakan besar pun terlihat, meledakkan AHS Kre itu, menjadikannya besi tua di medan laga. Kabar berikutnya datang dari pasukan artileri Ukraina yang berhasil menghancurkan alat peperangan elektronik Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, kendaraan itu bernama R330ZH yang merupakan alat peperangan elektronik Rusia yang mempunyai fungsi utama melakukan jamming terhadap komunikasi seluler, radio, dan satelit. Jadi inilah alat yang menyebabkan handphone pasukan Ukraina kehilangan sinyal dan aksi-aksi spionase dan gangguan elektronik lainnya. Terdiri dari dua kendaraan utama, yaitu truk dan shelter, di mana truk merupakan tempat bagi para operatornya, dan kendaraan shelter adalah tempat hardware dan antena teleskopik yang digunakan untuk melakukan tugas utamanya. Melihat ada target strategis, pasukan Ukraina pun langsung menghujani kendaraan jamming komunikasi ini. Terlihat mortir pertama meleset agak jauh dari targetnya. Kemudian, mortir kedua tepat mengenai truk operator kendaraan jamming itu. Namun terlihat tidak menyebabkan kerusakan berarti. Kemudian tembakan ketiga juga tepat menghantam truk Zytel itu, menyebabkan percikan api. Namun truk itu belum sepenuhnya hancur. Kemudian tembakan keempat, terlihat ini adalah tembakan yang besar. Kemungkinan pasukan artileri Ukraina menggunakan kaliber mortir yang lebih besar. Dan akhirnya sistem Zytel itu terbakar. Kemungkinan dikarenakan fragmentasi dari tembakan yang terakhir, menembus tangki bahan bakar dari kendaraan itu. Dan akhirnya, radar jamming komunikasi ini harus mengakhiri kiprahnya di medan laga. Kabar berikutnya datang dari drone kamikaze paling battle-proven Rusia, yaitu Zala Lancet, yang kembali bertemu dengan sahabat karibnya, yaitu M777, si howitzer yang tak habis-habis. Seperti yang Anda lihat, sebuah M777 disamarkan menggunakan jaring kamuflase dan ditempatkan di samping sebuah parit, di mana parit itu pastinya digunakan sebagai tempat beristirahat dan berlindung bagi para operator M777 Ukraina. Kemudian Lancet pun datang menghantam M777 itu. Tidak terlihat benda yang terbakar. Kemungkinan karena memang M777 ini sedang tidak digunakan. Dan bisa dipastikan dengan hantaman seperti itu, peralatan-peralatan utama untuk mengoperasikan M777 ini mengalami kerusakan, sehingga M777 ini tak dapat digunakan lagi dalam waktu yang cukup lama. Pada kabar berikutnya, kita akan menyaksikan aksi terbaru dari operator ATGM Javelin Ukraina. Seperti yang Anda lihat, sebuah tank T-80 Rusia berusaha maju ke sebuah wilayah di kota Spartak di wilayah Donetsk. Kemudian, sepertinya kru tank tahu bahwa lokasi itu sangat berbahaya karena banyak pasukan Ukraina yang sudah menunggu mereka. Akhirnya MBT Rusia itu putar balik dan tancap gas meninggalkan lokasi itu. Namun usaha itu sepertinya sia-sia karena operator ATGM Javelin sudah menguncinya. Kemudian, saat melaju dengan kecepatan tinggi, Javelin menyambar tank itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Walaupun videonya terpotong, tapi dengan hantaman seperti itu, bisa dipastikan tank itu tak akan mampu dioperasikan lagi. Kemungkinan videonya terpotong karena kru tank itu masih selamat dan berhasil melarikan diri. Kabar berikutnya, kita akan melihat kembali aksi dari Zala Lancet,
Dan yang menjadi targetnya kali ini adalah SPH-M109 asal Amerika. Seperti yang Anda saksikan, M109 itu sedang bekerja meluncurkan mortirnya. Kemudian tanpa ampun, Zalala Jet datang menghantam bagian depan di bawah moncong M109 itu. Walaupun tidak menggosongkan M109 itu sudah cukup untuk membungkam moncong M109 itu agar tidak meluncurkan mortir-mortirnya. Kabar berikutnya, kembali kita akan menyaksikan akurasi presisi dari pasukan artileri Ukraina. Seperti yang Anda lihat, sebuah IFV BMP-2 Rusia terlihat berhenti di suatu tempat. Target berhenti adalah target yang lebih mudah untuk dinetralkan bagi pasukan artileri. Kemudian, koordinat IFV itu pun diberikan kepada pasukan artileri. Akhirnya, sebuah mortir dengan presisi menghantam BMP-2 itu. Dan dengan hantaman seperti itu, sudah pasti mengganggu kinerja dari BMP-2 itu. Bahkan bisa membuatnya lumpuh, walaupun tidak menggosongkannya. Kabar berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah truk amunisi pasukan Ukraina yang akan masuk ke kota Avdiivka mendapatkan kejutan dari pasukan Rusia. Dalam video drone yang Anda lihat ini, terlihat bagaimana ledakan dahsyat terjadi ketika amunisi-amunisi yang ada di truk angkut Ukraina itu meledak secara bersamaan. Pihak Rusia mengklaim bahwa serangan ini dilakukan oleh pasukan ATGM Rusia menggunakan ATGM Kornet. Pada video berikutnya, kembali kendaraan jamming seluler dan radio Rusia, yaitu R330ZH yang menjadi target pasukan artileri Ukraina. Namun kali ini, pasukan artileri Ukraina mengeliminasinya menggunakan amunisi berpemandu GPS, yaitu Excalibur. Seperti yang Anda lihat, bagaimana Excalibur mendarat beberapa meter dari kendaraan Zytel Rusia itu. Namun, bisa dipastikan fragmentasi yang dibawa oleh Excalibur melumpuhkan kinerja dari alat peperangan elektronik Rusia itu. Dan itulah rangkuman kejadian utama di medan laga Ukraina, edisi Selasa 4 April 2023. Berikan komentar Anda.